pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Rabu 10 Mei 2023. Sari berita penting. 48 calon jemaah haji Kabupaten ND ikuti manasik haji. KTT ASEAN jadi kesempatan emas bagi pelaku UMKM unjuk produknya di kancah dunia. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, sebanyak 48 calon jemaah haji Kabupaten ND yang akan diberangkat ke Tanah Suci Mekah saat ini tengah mengikuti bimbingan manasik haji tingkat kabupaten dan KUA selama 5 hari. Laporan Suimam. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, Haji Muhammad Salam Daud, kepada RRI Selasa 9 Mei 2023 mengatakan para calon jamaah haji yang mengikuti bimbingan manasik ini kegiatannya mulai dari tanggal 8 sampai 12 Mei 2023 bertempat di Gedung Monitoring Kantor Agama Jalan Katedral ND dan di Kompleks Masjid Agung Nurul Hidayah ND. Dijelaskan 48 calon jamaah haji ini semuanya berasal dari Kabupaten ND, tersebar di 9 kecamatan baik di dalam kota maupun di luar kota ND. Perlu diketahui bahwa dari 48 jamaah ini tersebar di Kecamatan Ende Timur, Ende Tengah, Ende Utara, Ende Selatan, Kecamatan Ende, Ndori, Nangapada, dan Maukaro. Sekitar 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Menurut Salam Daud, untuk keberangkatan calon jamaah haji ke Tanah Suci Mekah disesuaikan dengan jadwal yang disampaikan dari Pusat Provinsi NTT pada bulan Juni mendatang. NTT kita berada di kloter 60 dan 61 berangkat ke Tanah Suci tanggal 14 Juni. Insya Allah kita di ND, kita akan bentuk panitia antar jemput, kita akan bersama Pemda, sebenarnya instansi terkait. Kita berencana tanggal 12 Juni itu jamaah haji akan berangkat dari ND menuju Surabaya. Ia melanjutkan, kota haji Kabupaten ND tahun ini sebenarnya berjumlah 56 orang, namun dari jumlah tersebut ada yang batal, tunda dan sakit, sehingga berkurang menjadi 48 orang. Ditambahkan, pihaknya berharap kepada calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada musim haji 1444 Hijriah agar mempersiapkan diri dengan baik, terutama dari sisi kesehatan. Presiden Joko Widodo menegaskan prinsip Indonesia dalam keketahuan ASEAN ke-42 ini adalah kolaborasi dan kerjasama dengan siapapun. Indonesia tidak ingin ASEAN menjadi proksi bagi siapapun atau negara manapun, karena yang diinginkan Indonesia adalah ASEAN yang terbuka. Demikian yang disampaikan Presiden Jokowi kepada awak media di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Minggu 7 Mei 2023. Presiden Jokowi mengatakan persoalan Myanmar akan dibahas dalam dialog khusus karena menurutnya sanksi bukanlah merupakan sebuah solusi. Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia ingin konflik di Myanmar segera diselesaikan, kekerasan segera dihentikan, harus dihentikan dan bantuan kemanusiaan Indonesia harus sampai ke rakyat Myanmar. Dan diharapkan ruang dialog aktif yang dilakukan baik di sini maupun di Myanmar dapat mempercepat penyelesaian konflik di Myanmar. Rangkaian penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tidak hanya hajatan bagi pimpinan dan delegasi negara. Perhelatan ini juga menjadi kesempatan emas bagi pelaku UMKM di Pulau Flores untuk unjuk kreativitas dan produknya di kancah dunia. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Kopi kita itu memang sudah mempunyai kelas dunia, ya, dan juga layak disajikan buat tamu-tamu pada event tersebut seperti begini. Pesta rakyat yang berlangsung sejak 7 Mei 2023 ini merupakan kesempatan emas bagi pelaku UMKM di Pulau Flores untuk unjuk kreativitas dan produknya di kancah dunia.
Mereka tidak hanya dipertemukan dengan rakyat Labuan Bajo, tetapi juga para tamu KTT ASEAN ke-42. Sebanyak 10 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM disiapkan panitia untuk memamerkan produknya di gelaran KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 atau ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada 9 hingga 11 Mei 2023 di Hotel Meruora. 10 pelaku UMKM ini tidak hanya dari Manggarai Barat, tapi dari seluruh NTT dan siap memamerkan hasil kerajinan tangan berupa kain tenun, pakaian, dan aksesoris. Terdapat juga berbagai produk makanan dan minuman khas Manggarai Barat. Salah satu pelaku UMKM, Felix dari Eksotik Komodo, merasa senang karena dapat ikut serta dalam perhelatan ini dan mendesain kain tenun menjadi aneka busana dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Sedangkan kopi khas setempat seperti kopi Manggarai bisa dibawa pulang dengan harga 50 hingga 200 ribu rupiah. Dan itu hanya satu UMKM. Ada lagi yang kopi. Flores terkenal juga dengan kopi. Nah, jadi kita juga ada pusat kopi terlengkap di sini. Kita juga di sini Eksotik Komodo unik selling point-nya adalah baju yang sudah jadi seperti ini. Ya, kita mau biar pakai sehari-hari. Makanya kalau yang cewek nanti ada juga yang kayak rok lipat dan lain-lain. Sementara Ketua Dewan Kopi Indonesia Provinsi NTT, Boni Oldam Romas, mengatakan perhelatan KTT ASEAN kali ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga NTT karena kopi asli Flores akan menjadi minuman resmi yang disajikan kepada para tamu di Hotel Meruora. Jadi ada kopi kami yang akan dikirim ke Meruora untuk menjadi minuman resmi kopi buat peserta-peserta. Nah, dengan ini maka berarti kita yakin bahwa kopi kita itu memang sudah mempunyai kelas dunia, ya, dan juga layak disajikan buat tamu-tamu pada event tersebut seperti begini. Ini betul-betul kebanggaan buat kita orang NTT pada umumnya dan khususnya Flores yang sudah petaninya sudah bikin rupa membuat kopinya menjadi begitu terkenal. Dalam kegiatan KTT ASEAN ini, para pengusaha lokal sudah menyiapkan banyak produk kreatif yang bisa dijadikan buah tangan untuk menyambut para tamu delegasi yang datang dari berbagai negara. Mulai dari tenun khas NTT yang menggunakan pewarna alami seperti kunyit kemiri dan mengkudu, sampai kopi Flores sudah siap dijadikan buah tangan sebagai kenang-kenangan bagi mereka yang pernah menginjakan kaki di Labuan Bajo. RRI ND, Feriso melaporkan. Kementerian Kominfo RI gelar workshop literasi digital bagi pelaku UMKM, pegiat media sosial, pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Ende. Laporan Rofinus Vula. Kementerian Kominfo RI gelar workshop literasi digital bagi pelaku UMKM, pegiat media sosial, pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Ende. Kegiatan workshop literasi digital mengusung tema literasi digital untuk mendukung transformasi digital. Workshop literasi digital dibuka PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ende Supriyanto berlangsung di Graha Ristela pada Selasa 9 Mei 2023 menghadirkan 3 narasumber, Dr. Laurentius Gadijou, Fernando Watu, perwakilan dari Kepala Desa, Milenial dan Ferdinandus Raga, pelaku UMKM. Workshop literasi digital diikuti pelaku UMKM, pegiat media sosial, pelajar dan mahasiswa, dan tenaga pendidik dalam kota Ende. PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ende Supriyanto mengatakan berdasarkan data pengguna internet di Indonesia hingga saat ini mencapai 196,71 juta jiwa atau 73,70% dari total populasi penduduk Indonesia. Supriyanto mengatakan pesatnya penggunaan internet atau media sosial, Kementerian Kominfo RI dituntut berperan aktif dalam menghentikan penyalahgunaan teknologi informatika dan komunikasi serta internet yang bersifat sensitif di media sosial. Makin maraknya kejahatan di dunia digital seperti kejahatan siber dan penyebaran berita hoax akibat masyarakat hanya tahu menggunakan teknologi digital tanpa memahami etikanya. Oleh karena itu, pemerintah harus berkolaborasi untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan, dengan etika dan nilai-nilai kebenaran tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya. Supriyanto mengatakan literasi digital menjadi istilah yang populer di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan dan sosialisasi terhadap norma dan aturan perlu digencarkan agar dalam memanfaatkan teknologi masyarakat tidak menyalahi aturan yang berlaku.
Sementara Geranuma Tasvin, tenaga teknis bidang program tim literasi digital segmentasi kelompok masyarakat, mengatakan kegiatan workshop literasi digital merupakan salah satu program Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana bermedia sosial yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Geranuma Tasvin mengatakan kegiatan workshop literasi digital khusus di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 dilaksanakan pada 21 titik kabupaten kota melibatkan pelaku UMKM sehingga lebih memperkenalkan melalui kegiatan workshop literasi digital sehingga ikut membangun perekonomian di suatu daerah. Yang kita targetkan memang akan ada 3 kegiatan besar itu, target pesertanya 1.000, itu ada di salah satunya di ND, lalu ada di Sika dan di Kupang. Itu untuk yang 1.000. Nah, kalau misalnya dari seluruh rangkaian setahun ini kita memang menargetkan itu hampir 10.000. Jadi di daerah-daerah lain bahkan kita. Geranuma mengatakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus membangun infrastruktur digital dengan harapan dapat memberikan sosialisasi edukasi terkait masalah literasi digital agar seluruh masyarakat yang ada di daerah dapat menggunakan internet dan memanfaatkan hal positif, dan Kementerian Komunikasi terus merangkul setiap kelompok masyarakat dari setiap daerah untuk bisa membantu membangun ekosistem literasi digital. Geranuma mengakui literasi digital memiliki 3 segmentasi, yakni segmentasi kelompok masyarakat, segmentasi pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, dan segmentasi SR perangkat daerah karena teknologi saat ini sudah berkembang pesat sementara masyarakat digitalnya masih tertinggal. RRI Ender Finus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ender. Festival Lama Holot di Lebo-Leba, Kabupaten Lembata pada tanggal 4 hingga 6 Mei 2023 berjalan sukses dan bagi pelaku wisata. Laporan Lady Badin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, mengungkapkan bahwa berbagai event yang diselenggarakan pada Festival Lama Holot tahun 2023 seperti Karnaval Budaya, Parade Laut, Pentas Seni dan Budaya berjalan lancar dan menyedot animo wisatawan dan masyarakat untuk datang dan menikmati festival tersebut. Jack Wuwur juga mengungkapkan bahwa sejak launching rally wisata Empat Teluk pada 28 April 2023 lalu, ada beberapa wisatawan mancanegara di mana 17 orang dari Prancis dan New Zealand yang menghadiri launching rally wisata Empat Teluk tersebut. Selain itu, wisatawan dari Amerika, Filipina, Meksiko, Jepang, dan Australia juga turut memeriahkan selama Festival Lama Holot berlangsung. Selama kegiatan, tentu partisipasi dari berbagai elemen masyarakat untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelenggaraan event. Itu dari saudara-saudara kita peguyuban yang ada di Kabupaten Lembata, perangkat daerah di pemerintah daerah sendiri, dari instansi vertikal, dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, dan juga LSM dan organisasi lainnya. Selama event terhitung juga pada saat 28 April ketika dilakukan launching rally wisata Bahari Pesona Empat Teluk, jumlah pengunjung khusus wisatawan asing yang berkesempatan hadir di event ini sebanyak 17 orang yang berasal dari beberapa negara antara lain dari Prancis, Amerika, New Zealand, Filipina, Meksiko, Jepang, dan juga Australia. Sedangkan wisatawan Nusantara jumlahnya memang tidak terlalu banyak, tetapi ada 30 orang yang kami rekam, baik dari Jakarta, Flores Timur, dan Alor itu sendiri. Kadis Parekraf Lembata juga mengungkapkan partisipasi wisatawan dalam negeri sebanyak 30 orang yang berasal dari Jakarta, Flores Timur, dan juga Alor. Sedangkan pelaku ekonomi kreatif yang terlibat dalam Festival Lama Holot sebanyak 13 pelaku ekonomi kreatif. Jack Wuwur mengungkapkan bahwa dari hasil pembelian paket wisata oleh wisatawan mancanegara mencapai 85 juta rupiah. Pendapatan dari membeli
membeli souvenir berupa sarung, selendang, dan lainnya mencapai 42 juta rupiah. Dirinya menegaskan manfaat dari Festival Lama Holot ini dirasakan oleh para pengusaha pariwisata di Kabupaten Lembata. Pengusaha hotel dan homestay berhasil meraup keuntungan sebesar 10 juta rupiah dan pengusaha transportasi sebesar 13 juta rupiah. Sedangkan pengusaha restoran, makan dan minum sebesar 91 juta rupiah. Dari total penjualan pelaku aircraft dan lain-lain di saat kegiatan pameran yang ada di lokasi pameran maupun yang ada di luar lokasi pameran termasuk di Galeri Dekranasda, kami rekam transaksi yang terjadi itu totalnya sama dengan Rp13.150.000. Sedangkan pembelian paket wisata dari seluruh wisatawan asing yang masuk ke Lembata terkonfirmasi ada 85 juta. Untuk souvenir, sarung, selendang dan lain-lain itu ada 42 juta, hotel ada 10.200.000, transportasi 13.500.000, terus transaksi untuk urusan makan minum itu total ada 90.850.000. Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata ini berharap agar event-event seperti Festival Lama Holot ini dapat dilaksanakan terus-menerus sehingga dapat mempromosikan budaya Lembata ke Indonesia maupun ke mancanegara. RRI ND Lady Badin melaporkan. Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Insinyur Togap Simangusong MAPP-SC mengapresiasi capaian pembangunan di Provinsi NTT yang menunjukkan tren positif. Laporan Fernanda Garus. Musrenbang RKPD menjadi momentum penting dalam mengawal penguatan ekonomi dan pemantapan kualitas pelayanan dasar. Dalam upaya untuk menyelaraskan perencanaan tingkat pusat dan daerah, Kemendagri bersama Kementerian PPN Bappenas telah melakukan sinkronisasi melalui pelaksanaan Rakor Tekrenbag dengan seluruh pemerintah provinsi. Dalam kegiatan Musrenbang RKPD 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangusong menyampaikan adanya capaian peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terus naik selama beberapa tahun terakhir hingga mencapai 65,9% pada tahun 2022. Kami mengharapkan pemerintah provinsi juga melakukan sinkronisasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat kemiskinan. Diharapkan dapat dilakukan berbagai upaya dalam rangka percepatan pencapaian target tersebut. Kedepan diharapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mempersiapkan usulan dan dukungan lebih baik untuk pelaksanaan major project di daerah. Lanjut Togap, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal seperti peternakan dan pertanian. Dia menambahkan laju pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 berhasil tumbuh secara bertahap menjadi 3,5% meskipun sempat mengalami kontraksi sebesar 0,84% pada tahun 2020. Selain komunitas unggulan, berbagai potensi wisata alam yang ada di Provinsi NTT perlu dikembangkan dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat menarik berbagai wisatawan berkunjung ke Pulau NTT, Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas. Perlu dioptimalkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi yang intensif antara pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2023 berdasarkan data BPS, sebagian besar indikator memiliki tren positif. Namun kondisi tersebut tetap perlu mendapatkan perhatian lebih. Tidak hanya itu, Togap juga mengapresiasi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 menjadi 3,54% setelah mencapai angka 4,28% pada tahun 2020. Capaian ini menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada peringkat ke-7 tingkat pengangguran terbuka terendah di Indonesia. Sedangkan untuk indeks Gini ratio di Provinsi NTT juga mengalami penurunan dari 0,35% pada tahun 2020 menjadi 0,34% pada tahun 2022. RRI ND Fernanda Garus melaporkan. Kami sampaikan berita terakhir, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo
mengawal langsung sistem kelistrikan lokasi-lokasi penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN melalui pos komando atau Command Center Kelistrikan di Labuan Bajo. Lewat Command Center Kelistrikan ini, penyaluran listrik mulai dari pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi hingga kondisi interruptible power supply di lokasi-lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN bisa dipantau dan diatur secara real time. Keberadaan Command Center Kelistrikan merupakan salah satu buah transformasi digital yang PLN lakukan. Dulu proses pengaturan sistem kelistrikan untuk event berskala internasional terfragmentasi, dilakukan dari masing-masing lokasi infrastruktur kelistrikan. Saat ini dengan digitalisasi, semua sudah bisa dilakukan secara unified, dapat dimonitor dan dikontrol langsung dari satu lokasi. Sama seperti event-event internasional sebelumnya, PLN juga menerapkan skema listrik tanpa kedip atau zero downtime lewat pasukan berlapis pada gelaran KTT ASEAN ini. PLN menyiapkan 3 lapis pasukan atau 3 lines of defense untuk 12 lokasi venue utama. Pada lapis pertama, PLN menggunakan 70 unit uninterruptible power supply. Pada lapis kedua UPS tersebut terhubung dengan jaringan kelistrikan PLN dengan keandalan tingkat tinggi. Sementara pada lapis ketiga terdapat backup 31 unit genset mobile dan 35 unit gardu bergerak. Darmawan menjelaskan jelang pelaksanaan rangkaian kegiatan KTT ASEAN, beban listrik di Labuan Bajo mulai mengalami peningkatan. Beban puncak listrikan tercatat 86,4 megawatt pada Minggu 7 Mei pukul 18.30 WITA, meningkat 3,1 megawatt dari hari biasa sebelum gelaran KTT ASEAN. Darmawan juga memprediksi beban puncak saat berlangsungnya acara KTT ASEAN mencapai 89,93 megawatt. Dengan daya mampu pasok sebesar 105 megawatt, dirinya yakin cadangan daya yang ada masih sangat mencukupi. Saudara, sekian Warta Berita Daerah edisi Rabu 10 Mei 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi.